Yang pertama kali akan kita bahas tentang apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian filsafat yang membahas mengenai hakikat ilmu. Banyak pertanyaan sentral dari studi ini menyangkut apa yang memenuhi syarat sebagai sains, keandalan teori-teori ilmiah, dan tujuan akhir sains. Filsafat ilmu berkaitan erat dengan aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Apa yang dimaksud dengan aksiologi, ontologi, dan epistemologi? Aksiologi adalah cabang filsafat yang menganalisis tentang hakikat nilai yang meliputi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religius. Jadi, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai. Sedangkan ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas kebenaran sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologi dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Lalu epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Berpikir kritis dalam filsafat ilmu. Dalam perspektif filosofis, berpikir kritis adalah penilaian yang bertujuan untuk mengatur diri sendiri yang menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi, serta penjelasan tentang pertimbangan bukti konseptual, metodologis, kriteriologis, atau kontekstual yang menjadi pertimbangan. Pandangan aksiologi terhadap berpikir kritis dapat dilihat dari kebermanfaatannya dalam sains. Aksiologi sains menanyakan tujuan apa yang dilayani sains, atau dengan kata lain, aksiologi adalah gagasan nilai yang berkaitan dengan penerapan ilmu. Pandangan ontologi terhadap berpikir kritis dalam sains difokuskan pada pengembangan kemampuan untuk menganalisis wacana secara kritis untuk mengembangkan suatu tindakan. Hal ini dibuktikan dengan keyakinan bahwa berpikir kritis adalah keterampilan utama dalam membuat penilaian. Pandangan epistemologi terhadap berpikir kritis sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman atau sebagai alat untuk menentukan kebenaran atau ketidakbenaran berdasarkan pandangan para ilmuwan atau akademis. Berpikir kritis yaitu tidak mudah terpapar berita hoaks, tidak bisa dimanipulasi orang lain, bisa memahami sudut pandang orang lain, tidak mudah didikte orang lain, meminimalisasi miskomunikasi, mudah bekerja sama dengan orang lain, lebih mudah meraih kebahagiaan. Contoh berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saat membaca berita di internet, orang yang berpikir kritis tidak percaya begitu saja. Sebelum mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, ia tidak akan menyebarkan berita tersebut karena takut itu adalah berita hoaks. 2. Saat pemerintah mengesahkan undang-undang tertentu, orang yang berpikir kritis tidak langsung menolak atau setuju. Mereka akan memahami isi undang-undang tersebut apakah bermanfaat untuk masyarakat atau merugikan masyarakat.